Sebelum saya memulai video ini, alangkah terlebih baiknya saya beri perhatian terlebih dahulu. Video ini direkam pada tanggal 31 Agustus 2025. Dan video ini tidak ada maksud untuk memojokkan pihak manapun. Karena ini adalah murni dari aspirasi kita semua. 107,9 FM Meltras Radio, The Fresh Generation and Entertainment Station. Halo Jangneng semua, seperti yang sudah kita semua ketahui, bahwa peraturan baru kemarin membuat massa berakhir turun ke jalan. Kami, selaku salah satu pihak media yang berasal dari Polban, akan menjelaskan kembali masalah apa yang timbul selama kemarin di Kokapan. Kode keras anak Polban. 1. Kronologi awal. Demo pada Kamis, 28 Agustus 2025, yang awalnya berlangsung damai di depan gedung DPR MPR Jakarta, berakhir ricuh hingga memakan korban jiwa. Aksi yang dimulai dengan unjuk rasa buruh di bawah gerakan Hostum, atau hapus outsourcing, tolak upah murah, berubah menjadi kerusuhan setelah giliran mahasiswa melanjutkan protes. Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut sebanyak 5.000 buruh Jabodetabek dan Karawang ikut serta dalam aksi yang dipusatkan di depan gedung DPR MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2025. Aksi ini juga berlangsung serentak di berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, Makassar, Aceh, Medan, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, hingga Morowali. Buruh menyuarakan 6 tuntutan utama terkait kesejahteraan, termasuk penolakan terhadap upah murah. Said Iqbal menegaskan bahwa demonstrasi buruh berlangsung damai dan tertib. Bahkan, rencana aksi di Istana Kepresidenan dibatalkan dan dipusatkan di DPR. Dalam orasinya, Said menyoroti ketimpangan kesejahteraan antara buruh dan wakil rakyat. Ia menegaskan, jika tuntutan terus diabaikan, maka buruh siap menggelar mogok nasional. 2. Bentrok antara mahasiswa dan polisi. Ribuan mahasiswa dan pelajar memenuhi kawasan Senayan, membawa spanduk, poster, dan bendera organisasi pada Kamis 28 Agustus 2025. Mereka turun ke jalan menuntut perubahan mengenai isu pendidikan, biaya hidup yang kian menekan, hingga protes terhadap kebijakan pemerintah terbaru. Awalnya, aksi berlangsung damai. Orasi silih berganti, terdengar lewat pengeras suara. Lagu-lagu perjuangan berkumandang, dan barisan massa membentuk lingkaran di depan komplek gedung DPR MPR. Namun, ketegangan mulai meningkat ketika aparat kepolisian mempertebal barisan di pintu masuk, lengkap dengan tameng, gas air mata, dan kendaraan taktis. 3. Kematian Afan Kurniawan, sang driver Gojek saat demo berlangsung. Seorang pengemudi ojek online atau ojol berusia 21 tahun tewas setelah dilindas kendaraan taktis atau rantis milik Brimob Polda Metro Jaya. Insiden terjadi saat polisi menghalau massa demonstrasi di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir 2, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Agustus 2025. Menurut keterangan yang beredar, kecelakaan bermula saat kendaraan Brimob melintas di jalur yang sama dengan korban. Diduga, ada kelalaian menyebabkan Afan terlindas mobil tersebut hingga mengalami luka parah yang berujung pada kematian di lokasi kejadian. Pihak kepolisian telah turun tangan melakukan investigasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap kronologi lengkap peristiwa ini. Insiden ini pun menimbulkan pertanyaan terkait prosedur keselamatan di jalan, terutama bagi pengemudi ojol yang setiap hari harus bersinggungan dengan lalu lintas padat dan kendaraan berkecepatan tinggi. Banyak warganet menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap kendaraan dinas agar kejadian serupa tidak terulang. Baik, saat ini saya sudah bersama perwakilan dari BEM Kema Polban. Di sini ada Mas Tama dan juga Mas Ale. Mungkin bisa tolong katakan sesuatu dulu. Ada sambutan? Dan terima kasih dari pihak LPS telah mengundang kami. Apa yang kami sampaikan ini akan mewakili BEM Kema Polban. Oke. Kami dari Eltras Radio sendiri ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada BEM Kema Polban. Salah satunya seperti bagaimanakah tanggapan BEM terhadap situasi demo saat ini?
Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Saya izin menjawab. Mungkin saya sebagai salah satu anggota BEM Kema Polban yang mungkin mewakili mahasiswa dan rakyat tidak bisa lagi diam melihat kondisi bangsa. Aksi yang kami lakukan akhir-akhir ini itu merupakan wujud dari kekecewaan kolektif yang menurut kami itu cukup mendalam. Kami melihat adanya kemunduran demokrasi dan ketidakadilan yang semakin nyata. Demonstrasi ini dipicu oleh berbagai isu yang secara langsung menyentuh kehidupan rakyat, mulai dari tuntutan buruh untuk hapus outsourcing, tolak upah murah, hingga keresahan mahasiswa terkait biaya hidup dan pendidikan yang kian meningkat. Kami di sini melihat situasi sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Rakyat merasa suara mereka diabaikan dan tuntutan kesejahteraan yang disuarakan oleh buruh seperti penolakan terhadap upah murah tidak pernah ditanggapi dengan serius. Ini adalah akumulasi yang menumpuk dari rasa frustasi dan keputusasaan yang akhirnya memicu unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota di Indonesia, termasuk di gedung DPR MPR Jakarta dan gedung DPRD di Bandung. Oke, kalau begitu izin menanggapi pernyataan yang tadi. Untuk kondisi di jalan sendiri, apakah berakhir damai atau tidak untuk di Bandung sendiri pada saat waktu kemarin? Untuk kondisi yang terjadi di Bandung itu 29 Agustus tepatnya, di mana kami dari Kema Polban turun ke jalan, itu diawali dengan aksi yang menurut kami cukup damai. Di sana tidak ada anarkisme yang berlebihan. Akan tetapi di sekitar pukul jam 4 itu kondisi sudah mulai tidak kondusif yang dilakukan atau yang dipicu oleh beberapa mungkin bisa disebut oknum yang melakukan pengerusakan, sehingga pada saat itu ditembakkanlah gas air mata. Nah, dalam kondisi tersebut itu dari kami sendiri, dari korban sendiri itu mulai mencar karena terjadi kepanikan juga di sana. Apalagi ada beberapa, mungkin kebanyakan demonstran yang mengikuti pada hari itu bukan orang yang sering turun ke jalan, sehingga barisan yang kami buat itu mencar kemana-mana dan terjadi kepanikan, sehingga kondisi di sana pun tidak kondusif pada saat itu. Walau pada akhirnya itu bisa kami tenangkan lagi masanya. Oke. Untuk Mas Ale sendiri mungkin ada tanggapan atau bagaimana? Sebetulnya tadi sudah ditanggapi ya, sudah dijawab oleh teman saya. Memang betul, kita datang dengan damai. Masa aksi Polban datang dengan damai. Kami tidak berniat sama sekali dengan kericuhan anarkisme yang terjadi. Dibuktikan dengan apa yang kami bawa. Kami tidak membawa barang-barang apapun yang sekiranya membahayakan. Kami datang dengan damai, namun pada jam 4 kami menjadi korban kericuhan, korban represivitas aparat. Kami sedang berdiam, kami sedang berdiri saat itu, kami sedang melakukan border. Namun tiba-tiba aparat melemparkan gas air matanya kepada kami, dan memang terlihat oleh masa aksi kami ada salah satu aparat yang memang menyamar menjadi masyarakat itu melemparkan gas air matanya ke dalam border kami, yang mana di situ akhirnya membuat kepanikan dan kerusuhan. Sempat masa aksi kami terpecah saat itu, namun seiring berjalannya waktu, seiring dengan pihak-pihak yang membantu kami, masa aksi kami dapat bersatu kembali seperti itu. Dan pada pukul 5 kami langsung menuju arah pulang seperti itu. Oke, dari saya sendiri ada satu tanggapan lagi. Pada saat tercerai-berai tersebut, apakah ada beberapa mahasiswa yang mungkin sulit untuk ditemukan kembali dari barisan awal? Oke, kalau orang-orang yang terpencar itu memang dari border yang telah kami buat itu banyak sekali orang-orang yang terpisah, dari mulai titik kaburnya yang berbeda-beda. Ada yang mungkin mereka ke titik A, ada yang ke titik B. Tapi terkait pencarian orang-orang yang hilang itu untungnya tidak ada kesulitan yang benar-benar kita hadapi. Semua orang yang berpencar pada akhirnya bisa kita temukan kembali dan kita satukan lagi ke barisan seperti itu. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin dari aksi kemarin sendiri, apakah sudah
dapat tanggapan langsung oleh mungkin perwakilan dari DPRD Jawa Barat atau bisa jadi gubernur kita sendiri, yaitu Kang Deddy Mulyadi? Sebetulnya demo kemarin kami memfokuskan menuju kepada DPR. Namun sayangnya tanggapan yang ada, tanggapan yang muncul belum begitu substantif. Arahan dari Prabowo itu menghimbau agar tidak terjadinya anarkisme. Menurut saya, tanggapan tersebut itu salah. Tidak menjawab substantif apa yang kemudian kita bawakan, apa yang kemudian kita gagas dan kita sampaikan lewat aksi turun ke jalan. Hal itu tidak terjawab sama sekali oleh seluruh jajaran pemerintah yang ada. Dan per hari ini fraksi Partai Nasdem itu menonaktifkan Ahmad Syahroni dan Nafa Urbah. Namun penonaktifan ini belum memuaskan masyarakat, karena masyarakat masih menganggap penonaktifan ini hanya pengalihan isu saja. Karena masyarakat masih menganggap bahwa mereka berdua ini masih bisa diaktifkan kembali. Dan menjawab pertanyaan tadi, saya masih merasa tanggapan yang disampaikan oleh pemerintah itu hanya meredam amarah masa aksi saja, tidak menjawab apa yang kemudian menjadi keresahan kami. Tapi bukannya pada saat kemarin itu ada video beredar di mana mungkin salah satu contohnya yaitu adalah eh, Gubernur Jabar kita tercinta yaitu Bapak Deddy Mulyadi sendiri dan Gubernur Jogja yang sekaligus juga Raja Keraton Jogja yaitu Sultan Hamengkubuwono turun ke jalan. Mungkin ada tanggapan dari Mas Ale dan Mas Tama mungkin? Sebetulnya dari gubernur kita, Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi, ketika turun ke jalan itu sedikit mengobati kemarahan kami, sedikit mengobati luka kami. Namun tetap hal itu tidak menjawab substansi yang kita bawakan, karena sasaran kami, tujuan kami yaitu DPR. Seperti itu. Jadi tanggapan terkait gubernur yang memang ikut turun ke jalan itu cukup untuk mengobati kemarahan kami. Namun kembali lagi itu tidak menjawab substansi yang kami bawakan. Seperti itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa mungkin memang masyarakat itu menuntut kepada DPR-nya, bukan kepada pemimpin negaranya, seperti itu. Betul, kami menuntut bukan kepada pemerintah eksekutif. Kami tidak menuntut kepada eksekutif. Karena apa yang kami tuntut adalah kepada DPR selaku legislatif yang memang bertugas untuk merancang undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Oleh karena itu, tadi yang sudah saya sampaikan, sasaran kami adalah DPR. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada rencana untuk turun kembali dari BEM Kema Polban? Dan jika iya, maka tindakan apa yang akan BEM lakukan? Tentunya kami BEM Kema Polban dan Kema Polban tentunya akan terus mengawal isu ini, tentunya akan membersamai masyarakat. Dan kami pun akan menimbang bagaimana kondisi dan situasi di lapangan nantinya. Aksi yang akan kami lakukan kemudian dengan menimbang kondisi dan situasi tidak hanya selalu untuk turun ke jalan, namun kami akan terus mengawal isu ini, dimulai dari propaganda yang ada di sosial media nantinya. Dan intinya kami akan terus mengawal isu-isu ini hingga akan menemukan titik terang dan solusinya. Namun kembali lagi, jika ditanya apakah akan turun ke jalan atau tidak, jawaban kami melihat dulu kondisi dan situasinya. Jika memungkinkan, kami tidak akan segan untuk turun ke jalan. Dan kalaupun tidak turun ke jalan, kami akan terus mengawal isu ini. Ya, meskipun demikian, kami akan selalu mengedepankan aksi damai yang berfokus pada intelektual. Kami akan terus mengedukasi masyarakat dan membangun kekuatan kolektif untuk menekan pemerintah itu sendiri. Namun, kami juga harus menyuarakan kekhawatiran kami terhadap respons aparat. Jika aparat kembali melakukan tindakan represif, kami tidak bisa menjamin bahwa aksi akan tetap kondusif, karena perlawanan tersebut akan selalu ada ketika kekerasan yang didapatkan. Oke, jadi berdasarkan yang saya tangkap barusan, berarti BEM sendiri akan melakukan seperti yang kami Eltras lakukan, seperti itu. Jadi seperti mengaspirasikan melewat sosial media atau mungkin
Ya walaupun saya sendiri sangat senang karena bisa membantu dan bisa dibantu juga oleh BEM Polban sendiri ya. Tapi untuk dari sosial medianya BEM sendiri, apakah akan ada eh, mungkin aspirasi, penunjukan aspirasi-aspirasi lain? Baik, sebetulnya untuk dari BEM Kema Polban sendiri, tadi yang sudah saya bahas, bahwa kami akan terus mengawal isu ini, tidak hanya turun ke jalan. Apapun caranya, kami akan mengawal isu ini, termasuk tadi kami akan melakukan propaganda-propaganda di sosial media. Nah, Kaltras mengundang kami merasa terbantu sekali BEM Kema Polban ini, sangat terbantu. Karena saya rasa dampak dari sosial media ini sangat besar saat ini. Kita melihat bagaimana peringatan darurat itu terjadi, itu berawal dari postingan di sosial media, dan itu menunjukkan bahwa sekarang sosial media memiliki dampak yang sangat besar. Maka oleh karena itu, ketika kami memutuskan untuk tidak turun ke jalan, kami akan mengawal isu ini dengan lewat sosial media, dengan melakukan kajian-kajian yang nantinya akan disebarkan pula lewat sosial media. Baik, kalau begitu pertanyaan selanjutnya sendiri untuk BEM, bagaimana tanggapan kalian mengenai aksi kericuhan yang terjadi kemarin? Terkait aksi kericuhan yang kemarin, jujur kami sangat menyayangkan aksi kericuhan yang terjadi, terutama apa yang terjadi di Jakarta. Kami ingin menegaskan bahwa tindakan anarkis dan pengerusakan fasilitas itu bukan bagian dari demo kami. Kericuhan ini justru dipicu oleh penanganan aparat yang tidak profesional dan represif. Bukti paling tragis dari kegagalan penanganan aparat adalah tewasnya Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang berusia 21 tahun yang mungkin beritanya pun sudah tersebar dan kita semua sudah tahu atas kasus tersebut. Ia tewas dilindas kendaraan taktis milik Brimob Polda Metro Jaya di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Nah, insiden inilah yang merupakan puncak dari ketidakadilan dan kekerasan yang dialami oleh rakyat. Kematian tragis Afan itu tidak hanya memicu kemarahan, tetapi juga menjadi alasan mengapa kami sebagai rakyat atau warganet itu kembali mengeluarkan kode 1312 atau ACAB. Kode ini adalah singkatan dari All Cops Are Bastard yang menunjukkan rasa frustasi dan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap aparat. Ini adalah respon langsung dari rakyat atas tindakan brutal yang memakan korban jiwa. Baik, mungkin kalau misalkan boleh saya tanggapi sendiri, apakah kalian setuju dengan sesuatu yang yang dilakukan oleh mungkin masyarakat seperti penjarahan, pembakaran dan sebagainya? Jika kita melihat pada pembakaran pada aksi 29 Agustus kemarin di Bandung, pembakaran itu terjadi bukan tanpa sebab. Namun, ketika masa aksi berada di depan gedung DPRD, ada aparat yang menembakkan gas air mata dari depan dari rumah dinas MPR yang berada pada seberang gedung DPRD. Nah, setelah hal itu terjadi, massa langsung mencari aparat tersebut yang menembakkan gas air mata di rumah dinas MPR tersebut. Namun, ketika massa tidak menemukan aparat yang menembakkan gas air mata itu, massa langsung membakar rumah dinas tersebut. Jadi, pembakaran tersebut bukan tanpa sebab, namun karena memang kemarahan dan kekesalan massa aksi terhadap tindakan represivitas aparat. Dan terkait penjarahan, saya tidak setuju. Terkait konflik horizontal apapun, saya tidak setuju dengan penjarahan, pembakaran rumah sipil, dan lain sebagainya. Saya sangat tidak setuju, karena masalah kami, sasaran utama kami, yaitu pemerintah, yaitu DPR. Jadi saya pun mengimbau bagi teman-teman massa aksi, bagi masyarakat yang memang memiliki keresahan, tolong berfokus pada substansi, tolong berfokus pada narasi yang dibawakan. Jangan membuat konflik horizontal, karena itu akan memecah fokus kita, dan itu yang diinginkan oleh pemerintah. Sebetulnya tindakan-tindakan tersebut itu tidak sejalan dengan nilai-nilai perjuangan yang kami usung. Aksi kami di Bandung, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, adalah aksi damai yang diisi dengan penyampaian aspirasi. Namun, jika melihat di sisi lain, kami juga memahami bahwa tindakan pengerusakan ini tidak muncul tanpa alasan. Ini adalah cerminan dari akumulasi kekecewaan rakyat yang sudah berada di puncaknya. Kekecewaan ini muncul karena masyarakat merasa aspirasi mereka tidak pernah didengar, dan mereka sudah tidak lagi percaya pada pemerintah.
Ketika saluran-saluran demokrasi yang seharusnya berfungsi seperti dialog dan legislasi tidak lagi efektif, maka emosi dan kemarahan bisa tumpah ke dalam bentuk yang tidak terkendali. Meskipun kami tidak membenarkan tindakan tersebut, kami melihatnya sebagai peringatan serius bagi pemerintah dan para wakil rakyat tentunya. Jika ketidakpercayaan dan kekecewaan ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin hal serupa akan kembali terjadi. Oleh karena itu, tugas kita semua, termasuk pemerintah, adalah untuk menyelesaikan akar masalahnya, yaitu mengembalikan kepercayaan rakyat dan menanggapi setiap aspirasi dengan serius dan tulus. Mungkin ini sejalan juga dengan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagi BEM sendiri adakah tanggapan mengenai para oknum DPR atau DPRD yang justru melarikan diri ke luar negeri di saat situasi yang tengah hancur seperti ini? Baik, mengenai oknum DPR atau DPRD yang justru pergi ke luar negeri di tengah situasi seperti ini, situasi yang sedang kacau atau bisa dibilang sedang chaos sekali gitu. Kami jujur sangat kecewa. Hal ini menunjukkan kegagalan empati dan tanggung jawab dari para wakil rakyat itu sendiri yang seharusnya mewakili kami, para rakyat. Ketika rakyat berjuang di jalanan dengan nyawa yang mungkin akan melayang, mereka malah memilih untuk mengabaikan tugasnya dan meninggalkan negara ini. Mereka kabur. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan memperkuat alasan mengapa masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah. Bisa jadi mungkin DPR atau DPRD tersebut sedang kunjungan tugas atau lain-lainnya. Apakah kalian ada tanggapan seperti itu atau bagaimana? Nah, sebetulnya jika kami memposisikan sebagai DPR, tentunya kunjungan kerja DPR per hari ini itu tentunya sudah diagendakan dari jauh hari. Saya percaya bahwa pemerintah tidak tergesa-gesa dalam membuat agenda, walaupun memang pada buktinya tetap tergesa-gesa, pada beberapa hal tetap tergesa-gesa. Namun saya tetap berpikiran positif bahwa kunjungan kerja ini memang sudah diagendakan sebelumnya. Tetapi tentunya jika kita bandingkan, jika kita melihat skala prioritasnya, tentunya mereka ini, wakil-wakil rakyat ini tentunya perlu untuk memprioritaskan masyarakat. Di situasi dan kondisi seperti sekarang, ketika masyarakat sudah kecewa, masyarakat sudah muak, apakah pantas seorang wakil kami mengutamakan acara-acara formal daripada mendengarkan aspirasi kami? Oke, kalau begitu mungkin terakhir kami memberikan izin atau mempersilahkan apabila mungkin ada kritik dan saran yang ingin diberikan oleh BEM Kema Polban terhadap pemerintah saat ini. Kritik kami sederhana, hentikan kebijakan yang menindas rakyat, hentikan represivitas aparat, dan dengarkan tuntutan masyarakat. Jangan lagi menutup mata dengan jargon-jargon pembangunan yang palsu, dengan basa-basi, dengan omong kosong. Kami perlu tindakan nyata dari pemerintah. Dan tadi, kritik dari kami sederhana. Hentikan kebijakan yang menindas rakyat, hentikan represivitas aparat, dan dengarkan tuntutan masyarakat. Pemerintah juga harus sadar bahwa kepercayaan rakyat itu tidak bisa didapatkan dengan janji kosong, dengan kata-kata semata yang tanpa ada aksinya. Tolong dengarkan rakyat Anda. Bukan hanya saat pemilu, tetapi setiap saat. Saat ini kami mendesak pemerintah untuk menghentikan kekerasan dan tindakan represif dalam menghadapi demonstrasi. Rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya secara damai. Kami juga mendesak untuk segera penuhi tuntutan buruh terkait upah dan penghapusan outsourcing, serta tuntutan mahasiswa terkait isu-isu pendidikan dan biaya hidup. Dan yang terakhir, untuk berkomunikasi dan berdialog dengan rakyat secara terbuka. Tolong tunjukkan bahwa pemerintah peduli dan siap bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Kami sangat-sangat berharap bahwa pemerintah tidak lagi mengabaikan suara-suara kami di jalanan. Karena di balik suara itu, ada jutaan harapan yang bergantung pada keputusan mereka. Oke, mungkin pertanyaan dari Eltra sendiri sudah cukup sampai situ. Tetapi saya sendiri ada beberapa pertanyaan, atau mungkin satu pertanyaan saja yang cukup bisa dibilang simple tapi kompleks jawabannya. Bagi kalian sendiri, apakah dapat disimpulkan bahwa kinerja setahun ke belakang ini kurang baik atau mungkin ada yang sudah cukup? Lalu harapannya sendiri bagi kalian itu untuk 4 tahun ke depan sisa jabatannya itu seperti apa sih? Betul dapat disimpulkan, kami menganggap
bahwa pemerintah yang kami pilih 1 tahun kemarin itu tidak cukup baik sampai sekarang. Dibuktikan dengan ketika tergesa-gesanya pengesahan RUU TNI, tergesa-gesanya revisi KUHP, dan sekarang isu-isu sekarang yang ada gitu. Dari mulai kenaikan gaji DPR, lalu tanggapan DPR-nya tersendiri, dan banyak hal lain yang sangat amat meresahkan masyarakat. Dari hal-hal yang seperti itu, tentunya kami menyimpulkan bahwa pemerintah yang kami pilih 1 tahun kemarin itu gagal dalam melaksanakan tugasnya. Namun harapannya untuk 4 tahun ke depan, tadi yang sudah saya sampaikan sebetulnya, kritik yang kami sampaikan, tolong dengar aspirasi kami. Dengar aspirasi kami saat kami masih menjaga kedamaian, saat kami masih mengutamakan dialog. Tolong temui kami ketika kami menginginkan dialog, karena kami juga tidak ingin kondisi yang sekarang, chaos yang sekarang, anarkisme yang banyak dilakukan di mana-mana sekarang. Kami juga tidak ingin hal ini terjadi kepada negara tercinta kami. Dan oleh karena itu harapan kami 4 tahun ke depan, tolong dengarkan aspirasi kami. Sebetulnya informasi yang saya miliki terkait kinerja yang secara keseluruhan DPR lakukan itu mungkin belum benar-benar 100% saya tahu. Tapi menurut saya mungkin kinerja yang dilakukan oleh DPR saat ini itu jauh dari harapan. Tuntutan dan keresahan rakyat yang disuarakan melalui demonstrasi akhir-akhir ini bisa dijadikan bukti bahwa kegagalan mereka dalam menjalankan amanah. Rakyat merasa tidak lagi diwakili, dan yang lebih menyakitkan, kesenjangan kesejahteraan antara buruh dan wakil rakyat justru itu sangat mencolok. Gapnya terlalu jauh di sana. Ketika ribuan buruh harus berjuang menolak upah murah dan menuntut kesejahteraan, mereka malah mengeluhkan tunjangan dan pergi ke luar negeri di tengah krisis. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa output kinerja DPR itu tidak sebanding dengan fasilitas dan tunjangan mewah yang mereka terima. Ketidakpercayaan publik yang memuncak ini, seperti yang kami rasakan di demo, merupakan peringatan serius bagi lembaga legislatif. Harapan kami untuk DPR sangatlah jelas. Pertama, kami mendesak agar DPR benar-benar kembali menjadi wakil rakyat, mewakili kami, bukan wakil dari elit politik atau kepentingan kelompok. Mereka harus turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan keresahan, dan merumuskan kebijakan yang pro rakyat tentunya, bukan justru merugikan. Yang kedua, kami ingin akuntabilitas dan transparansi penuh. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada lagi ruang untuk korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Kami sangat berharap DPR bisa menunjukkan empati dan keberanian untuk melakukan reformasi dari dalam, sehingga kepercayaan rakyat yang telah terkikis nantinya dapat pulih kembali. Oke, mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari saya pribadi. Perihal narasi yang sempat simpang siur belakangan ini, seperti anarkisme dari masyarakat maupun dari aparat itu sendiri, apakah mungkin ada tanggapan dari kalian? Sebagai mahasiswa, tentunya kita perlu untuk mengkaji sebelum kita turun aksi. Kita perlu mengkaji terlebih dahulu. Kita mencari dulu apa yang kemudian menjadi keresahan, apa yang kemudian akan kita bawakan. Seperti itu. Karena hal ini perlu sebagai pegangan nantinya. Ketika ada informasi yang masuk, ketika ada narasi yang masuk, kita bisa memfilter hal itu. Apakah narasi ini pro rakyat atau tidak? Apakah narasi ini ditunggangi oleh kepentingan politik atau tidak? Hal itu yang kemudian perlu kita sikapi dengan tadi sikap kita dengan mengkaji terlebih dahulu, dan kita memiliki pegangan. Kami pun tidak mengamini, kami tidak mengiyakan terkait narasi-narasi yang tidak pro rakyat. Seperti itu, kami tidak menyetujui semua narasi. Kami menyetujui narasi yang hanya pro pada rakyat. Lalu apakah menurut kalian sendiri, apakah itu baik dengan narasi pembubaran DPR? Seruan untuk membubarkan DPR itu sebenarnya bukan lagi fenomena yang baru-baru terjadi, melainkan itu respon berulang dari akumulasi kekecewaan. Keinginan ini muncul dari persepsi bahwa DPR itu tidak hanya gagal menjalankan fungsinya, tetapi juga malah menjadi arena politik, transaksional, dan korupsi. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa
pembubaran itu akan menghilangkan ruang bagi praktik-praktik tersebut dan mengalihkan anggaran besar yang selama ini dialokasikan untuk gaji dan tunjangan para anggota dewan ke sektor publik yang lebih produktif seperti pendidikan dan kesehatan contohnya. Namun yang akan menjadi concern kami itu sebuah pertanyaan bahwa DPR itu sebenarnya harus diperbaiki atau dibubarkan. Apakah mungkin solusi yang lebih konstruktif dan realistis adalah memperbaiki DPR, bukan membubarkannya ataupun melanjutkannya? Perbaikan harus dilakukan dari dalam dan luar lembaga. Secara internal, DPR perlu memperkuat mekanisme pengawasan internalnya, seperti Mahkamah Kehormatan Dewan, untuk menindak anggotanya yang bermasalah. Secara eksternal pun sama, penguatan fungsi pengawasan harus datang dari rakyat. Masyarakat sipil juga menyerukan agar DPR lebih transparan dan membuka partisipasi publik yang bermakna dalam setiap proses legislasinya. Yang pada akhirnya, pemilu merupakan satu-satunya mekanisme legal dan konstitusional yang memungkinkan rakyat untuk mengganti anggota dewan yang tidak lagi mewakili aspirasi mereka. Oke, kalau begitu mungkin sudah cukup pertanyaan dari saya dan dari Eltra sendiri. Saya sendiri ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Ale dan juga Mas Tama sudah menyempatkan hadir di studio Eltra saat ini. 17+8 tuntutan rakyat dalam 1 minggu dengan deadline 5 September. Bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. 2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. Kembalikan TNI ke barak. 3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan. 5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 6. Membekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru. Publikasikan transparan anggaran berupa gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR secara proaktif dan dilapor secara berkala. 7. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK. 8. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat. 9. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. 10. Umumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis. 11. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna. 12. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 13. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. 14. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja berupa guru, nakes, buruh, dan mitra ojol. 15. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 16. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Dalam 1 tahun dengan deadline 31 Agustus 2026. 1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. 2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. 3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. 4. Sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor, penguatan. 5. Independensi KPK dan penguatan undang-undang Tipikor. 6. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. 7. Penguat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen. 8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan sebelum video ini ditutup, yaitu kita sama-sama rakyat. Kita sama-sama sedang berjuang. Jangan mau digiring oleh opini atau narasi yang salah. Kita harus fokus pada tujuan kita, yaitu kembalinya demokrasi yang berjalan baik di negeri tercinta kita ini. Terakhir dari saya sebagai announcer, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di Eltras Radio. Karena tanpa kamu, kurang satu. Hidup bangsa Indonesia.